Aku mau beli. Beli apa? Aku mau beli, itu ada pasar. Itu barangnya bagus-bagus. Terus Ferry itu membuka tenda ya, pintu depan itu tenda itu ya, resletingnya ya, dibuka. Dia punya, aku mau keluar nih, mau beli, aku mau beli, itu bagus. Bagus banget itu barang-barang itu, ada baju bagus itu, ada jaket bagus, ada sepatu bagus. Nah, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya jangan lupa bahagia. Pada episode kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita tentang Pasar Bubrah di Merapi. kisah ini diceritakan oleh teman saya, Mas Yuda, dan peristiwa ini terjadi sekitar tahun 90-an akhir. Saat itu Mas Yuda masih statusnya sebagai mahasiswa di kota Yogyakarta. Mas Yuda adalah salah satu mahasiswa yang anggota Mapala, mahasiswa pencinta alam ya. Dan biasa ya, kalau pas lagi musim liburan pasti akan berusaha cari sesuatu yang mendekatkan ke alam. Kebetulan saat itu Mas Yuda dan teman-teman, 4 orang, Mas Yuda, Rizky, Ferry, dan Andre, itu memutuskan untuk mendaki ke puncak Merapi. Setelah segala persiapan sudah diselesaikan, semua keperluan, kebutuhan logistik, dan umur rampenya itu sudah lengkap, maka mereka berempat memulai perjalanan tersebut. Pendakian dimulai dari pos pelaporan pertama sekitar jam 7 malam. Setelah melapor ke pos jaga, mereka langsung berangkat menuju puncak rencananya malam itu. Dan saat itu masih sekitar jam 7. Cuaca saat itu agak sedikit mendung, tetapi tidak hujan dan tidak terjadi apa-apa, normal-normal saja seperti pendakian-pendakian sebelumnya lah. Setelah mereka melalui rute yang sudah ada, karena di antara 4 itu yang namanya Mas Yuda memang sudah beberapa kali mendaki Merapi, jadi dapat dikatakan Mas Yuda itu sebagai pemandunya, dan Mas Yuda sudah apal banget lah rute seperti itu, maksudnya rute di daerah tersebut ya. Memang dari berempat itu hanya Mas Yuda yang pernah ke Merapi. Kalau yang lainnya sudah, tapi ke Merapi belum ya, karena mereka saat itu masih semester 1 ya. Jadi teman-teman Mas Yuda itu rata-rata memang dari luar kota. Setelah perjalanan, maksudnya setelah mereka melewati beberapa saat, sekitar jam setengah 9 malam, mereka ini papasan dengan seorang kakek. Kakek itu dari atas berjalan gitu dan papasan dengan mereka berempat. Ya mereka pikir itu penduduk setempat, karena kan mereka merasa bahwa perjalanan itu belum begitu jauh, baru sekitar 1,5 jam. Jadi wah, ini pasti penduduk setempat gitu. Mungkin habis mencari kayu gitu kan, atau ada keperluan apalah. Kemudian kakek itu bertanya, pas papasan kakek itu berhenti, akhirnya mereka berempat juga berhenti. Kalian mau kemana? Mereka serempak menjawab, kami mau ke puncak, Pak. Kemudian kakek itu melanjutkan, Kalau bisa, turun saja. Kalian balik, pulang. Setelah kakek bicara seperti itu, mereka saling berpandangan dan kakek itu langsung turun. Saat itu Mas Yuda selaku orang yang paling berpengalaman
bertanya kepada teman-teman, gimana teman-teman, mau lanjut atau turun? Karena mereka juga masih anak-anak gitu ya, jadi berpikir mungkin itu memang orang biasa penduduk. Dan di antara mereka itu yang namanya Ferry emang agak sedikit yang namanya Ferry memang orangnya agak sedikit paling ugal-ugalan gitu. Nah di situ Ferry bicara, ngapain sih nurutin kakek-kakek kayak gitu, orang tua juga ya. Kalau kakek-kakek karena kan udah tua jadi mungkin takut kedinginan kan gitu. Kalau kita kan masih muda, udahlah kita jalan aja. Dari situ Mas Yuda juga agak batin, Fer nggak usah bicara seperti itu. Dari kesepakatan akhirnya mereka ya sudahlah, kita berangkat aja ke atas karena udah tanggung lah ya kan, berutah kan kita toh kita masih liburan gitu, nggak apa-apa lah gitu. Sebenarnya dalam hati Mas Yuda itu sudah agak sedikit ragu-ragu ya, karena Mas Yuda kan sudah beberapa kali mendaki gunung ya, tetapi baru kali itulah Mas Yuda itu menemui peristiwa seperti itu. Selama ini fine-fine saja. Akhirnya oke lah kalau gitu, kita bismillah aja ya, semoga perjalanan kita lancar gitu kan, karena mereka akan menargetkan ya kira-kira nanti pas subuh itu jam 4 itu sudah sampai ke summit gitu. Jadi makanya harus cepat-cepat. Berdasarkan kesepakatan mereka itu berangkat. Dari 4 orang itu yang menawarkan pengen turun itu pertama Mas Yuda sama Andre. Kemudian si Rizky sama Ferry itu pengennya naik, dan yang agak sedikit ngotot itu si Ferry tadi itu yang sempat bilang bahwa itu kakek-kakek nggak usah diturutin lah, orang dia tua mungkin jadi kedinginan, dia pikir gitu, karena kita masih muda lah. Ya sudahlah, dengan tekad semangat itu mereka hanya berangkat. Pas sekitar jam setengah 10 memang tadi udaranya sedikit mendung gitu ya, tapi tidak ada ya tanda-tanda mau hujan. Pas jam setengah 10 anehnya itu ada petir besar banget. Mereka berempat sempat saling pandang-pandangan dan berhenti saling berpandangan. Agak sedikit takut juga sebenarnya, tapi ya sudahlah, karena kan itu juga sudah gelap ya, udah malam lah, cukup setengah 10 gitu ya. Nah setelah ada petir, mereka sempat berhenti, kemudian mereka jalan lagi. Habis jalan, gerimis turun, mereka masih jalan, hujan lebat mendadak. Akhirnya mereka berhenti, kemudian mereka berteduh ke sebelah kiri gitu ya, di bawah pohon besar gitu. Akhirnya Mas Yuda memutuskan gini aja, karena ini hujan lebat, kita mungkin ngecamp dulu di sini, kita buka tenda. Setelah Mas Yuda memutuskan untuk buka tenda, tetapi Mas Yuda juga bilang, tapi tunggu ya hujannya reda sedikit, karena biar kita pasang tendanya itu gampang. Ya akhirnya mereka setuju. Sesudah Mas Yuda bilang nanti kita reda sedikit, kita akan buka tenda, pasang tenda, itu ternyata benar-benar hujan itu reda, tapi petir bunyi, tetapi nggak begitu besar ya, tidak seperti yang pertama tadi. Akhirnya mereka tuh buka tenda pinggir jalur gitu, agak di bawah pohon besar lah. Buka tenda sekitar ya mungkin 15 menit gitu, terus mereka semuanya masuk. Karena langsung setelah tenda berdiri, mereka masuk tuh hujan lebih deras lagi. Dan deras banget. Bahkan beberapa kali tendanya sampai goyang gitu. Goyang, terus kemudian sempat gelembung dari air gitu kan, air yang menimpa bagian atasnya. Ya mereka tuh hanya berpikir gini, ya sudah kalau misalnya nanti kalau hujan terus ya mungkin kita ngecamp aja di sini sampai pagi. Kalau memungkinkan kita nanti bisa berangkat naik ke puncak, kalau tidak ya kita turun aja. Si Mas Yuda seperti itu. Tapi ya si Ferry bilang, misalnya kita hujan terus, ya kita tidur aja di sini, tetapi besok pagi kita berangkat lagi.
Sudah tenang aja, nggak usah takut, perbekalan kita juga masih banyak. Mas Yuda cuma berpikir diam gitu. Ya oke lah, kita lihat nanti ya. Karena lapar juga gitu ya, udah malam ya. Hanya mereka tuh buka makan malam gitu. Mereka tuh masak gitu di dalam tenda yang cukup basah, tapi terus kadang-kadang hujannya agak reda, kecil, gerimis. Terus mereka tuh masak gitu. Masak mie instan mereka berempat itu. Hanya mereka makan, kemudian bikin kopi, jadi badan cukup hangat. Sambil menunggu cuaca yang tidak pasti, mereka semuanya berbaring. Karena mereka mungkin capek ya. Ya, bukan mungkin, memang capek gitu ya. Setelah mereka makan, kemudian minum kopi, akhirnya mereka akan terbahan. Akhirnya mereka berempat itu ketiduran. Dalam lelapnya tidur, mereka dikagetkan oleh suara teriak. Ada suara teriakan seperti ini. Mas Yuda dengar, aku mau keluar. Terus Mas Yuda kan kaget kan, loh ada apa? Setelah bangun, ternyata yang namanya Ferry itu dia teriak-teriak katanya mau keluar. Nah saat itu hujan deras tapi tidak disertai angin. Saya mau keluar, saya mau keluar. Ferry, kamu mau ngapain keluar, Fer? Ini masih hujan. Kita di tenda ini, kita di gunung loh, Fer. Enggak, saya mau keluar. Kenapa? Aku mau beli. Beli apa? Aku mau beli, itu ada pasar. Itu barangnya bagus-bagus. Terus Ferry itu membuka tenda ya, pintu depan itu tenda itu ya, resletingnya ya, dibuka. Dia punya, aku mau keluar nih, mau beli, aku mau beli, itu bagus. Bagus banget itu barang-barang itu, ada baju bagus itu, ada jaket bagus, ada sepatu bagus. Nah, akhirnya kan yang lain juga bangun ya. Si Andre sama si Rizky juga bangun gitu. Akhirnya bertiga sudah terbangun semua. Mereka semua menyadarkan Ferry, Fer, kamu nggak boleh seperti itu, Fer. Ini di hutan, Fer. Nggak ada pasar. Enggak, itu ada pasar. Itu ada pasar. Sampai Ferry tuh marah gitu ke Ferry tuh marah ke teman-teman yang bertiga itu. Kenapa kamu larang-larang saya? Orang saya mau beli. Toh itu saya pakai duit saya, bukan duit kalian. Terus Mas Yuda punya inisiatif, pegang anak ini. Aku pegang badan, kamu pegang kaki, kamu pegang tangan. Pokoknya biar dia jangan sampai keluar. Karena dia sudah mau lompat keluar. Terus kemudian mereka sampai bergumul, ini 3 orang dengan 1 orang. Tenaganya sangat besar sekali, akhirnya sampai tendanya itu mosak-masik. Mosak-masik itu apa ya? Acak-acakan lah seperti itu. Mereka juga bertiga sudah berpikir bahwa ini kayaknya nih anak nih kesurupan. Tapi kan dia juga nggak tahu, mereka nggak tahu ini kesurupan apa, karena baru pertama kali juga ngalamin seperti itu. Ya cuma Mas Yuda kan saat itu memang salah satu orang yang paling berpengalaman ya, biasa dengar juga hal-hal cerita mistis di gunung ya. Akhirnya Mas Yuda berusaha menenangkan teman-temannya. Yuda nggak apa-apa, tenang aja, kita berdoa aja sebisa masing-masing ya, sebisa kalian semuanya berdoa seperti apa, tapi dalam keadaan megangin kaki, badan, kemudian tangannya. Terus kemudian masih ngomong, berontak, sampai mulutnya itu ditutup oleh Mas Yuda si Ferry itu. Tapi keadaan tenda sudah nggak karu-karuan, rangsel sudah nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillahnya, pada titik tertentu, si Ferry itu diam setelah Mas Yuda itu melangsungkan azan di telinganya. Setelah pegang ya, kemudian pokoknya di apa ya, dijagal gitu. Kemudian Mas Yuda itu melantunkan azan di kupingnya Ferry itu. Nah setelah itu Ferry baru lebih tenang. Ya kebetulan juga setelah Ferry tenang, terus dikasih minum, suruh duduk. Fer, kamu berdoa, Fer, sebisamu.
terus suruh baca Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, Ferry nurut. Ya, kebetulan Ferry itu nurut, tapi dengan kayak linglung gitu, kayak bingung gitu. Akhirnya si Ferry ini tangannya diikat pakai tali sepatu, tangannya diikat ke belakang sama tali sepatu gitu loh oleh Mas Yuda itu. Takutnya dia mukul atau berontak. Nah, setelah tenang, Mas Yuda kemudian ngomong sendiri sambil menghadap keluar. Maafkan ya kek, maafkan kami kek, maafkan Ferry kek kalau Ferry punya salah gitu loh. Kami tidak tahu. Habis itu mereka langsung kemas-kemas, akhirnya malam itu turun mereka. Mas Yuda bilang ke teman-teman, ke Andre dan Rizky, Riz, pokoknya si Ferry harus kamu pegangin, kiri kanan jangan sampai lepas. Oke, setelah mereka kemas semua perlengkapan, dan itu sudah basah semua ya, tubuh sudah basah, mereka sudah nggak mikir lagi lah seperti itu. Yang penting jelas mereka harus turun malam itu juga dan tidak mau menginap karena sudah mengalami hal aneh seperti ini. Akhirnya mereka turun dan sampailah alhamdulillah pada pos yang pertama yang pas pendaftaran tadi. Nah, sampai situ petugas pos jaga bertanya, kenapa Mas Luhut? Akhirnya mereka menceritakan tentang apa yang terjadi. Petugas pos mengatakan, masih syukur Mas, bersyukur. Temanmu itu tidak keluar tenda. Kalau misalnya sampai dia keluar tenda, mungkin tidak akan pernah bisa pulang lagi. Karena itu adalah pasar Bubrah. Itu pasar jin penunggu situ. Kenapa si Ferry yang mengalaminya? Karena si Ferry berbicara cukup kasar kepada kakek yang tadi berpapasan dan nyuruh turun. Kemudian petugasnya juga bilang, coba cek ranselnya Ferry, dia bawa apa. Saat itu tuh Ferry masih maaf ya, masih bengong gitu, masih belum bisa diajak bicara. Ternyata setelah dibongkar, Ferry itu bawa senjata kecil berbentuk apa itu, keris kecil. Ya, mungkin ini salah satu penyebabnya juga itu ya. Jadi penghuni sana itu tidak suka kepada Ferry dengan keangkuhannya. Nah, setelah semuanya tenang, kemudian petugas mengajak sholat sunnah berjamaah, kemudian dipimpin oleh petugasnya situ. Akhirnya alhamdulillah selamat dan nunggu sampai pagi. Kemudian mereka pulang ke kos masing-masing. Jadi begitu kisahnya. Seterusnya di rumah juga, di kos masing-masing maksudnya juga, mereka tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Ferry juga 3 hari setelah peristiwa itu sudah kembali pulih. Tetapi untuk hari pertama, Ferry diajak tinggal di kosnya Mas Yuda. Karena mereka berempat ini semua anak kos-kosan. Jadi kisahnya seperti itu aja. Cuma pelajaran yang bisa kita ambil adalah saat kita di suatu tempat, memang yang paling penting kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kurang baik, berkata yang kurang baik. Kita harus menghormati apapun itu. Kita harus menghormati alam. Dan juga tentunya kita jangan membawa sesuatu yang mungkin menuju ke hal-hal kesyirikan. Seperti itu. Semoga ini bisa menjadi
pelajaran kita semua. Jangan lupa tetap di channel Kasat Malam.